Bang, gue juga dibikin down sama temen sendiri dan akhirnya bingung mau gimana. Jadi gue rencana pengen switch karir ke bidang IT, tepatnya web development, tanpa punya gelar IT. Gue udah coba belajar otodidak dari YouTube, Udemy, dan sebagainya, sampai akhirnya temen gue bilang, percuma lu belajar program sekarang, udah telat nyemplung. Sekarang udah ada AI, apa yang lu kerjain udah gak guna. menurut abang gimana ya dengan latar belakang gue yang bukan lulusan IT, tanpa pengalaman kerja di situ, dan baru mau nyari kerja di situ? Apakah masih ada kesempatan bang dalam kondisi ini? Gue juga udah sambil belajar bahasa Jepang supaya bisa nyari opportunity juga di luar negeri. Pengen juga kerja kayak abang ke Singapura. Boleh minta sarannya bang? Terima kasih sebelumnya. Oke, gini. Emangnya AI itu Thanos ya? Yang cetik semua pekerjaan web dev hilang di muka bumi? Enggak. Dan kalau emang temanmu begitu percaya bahwa sekarang itu percuma ada AI yang lu kerjain nggak guna, coba sekarang misalkan aku tantang kamu dan temanmu untuk bikin web ya, karena kamu kan pengen jadi web dev. Aku tantang temanmu dan kamu untuk bikin web dengan spesifikasi begini, tombolnya harus pakai icon set yang ini, warnanya harus pakai color template yang ini, cara kerjanya websitenya harus gini, aku pasangin requirement A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Temanmu nggak boleh belajar pemrograman, cuma boleh pakai AI. Kamu boleh pakai AI sambil belajar ngoding. Lanjutin apa yang kamu lakukan sekarang. Kira-kira siapa yang jadi? Kamu dong. Karena temanmu walaupun dipersenjatai dengan AI, dia tuh tetap harus punya prior skill untuk memanfaatkan AI. Jadi walaupun AI bilang nih, ini bikin halaman login, jebres halaman login, tapi dia kan nggak ngerti yang mana yang harus dikopas, gimana cara baca kodenya. Nggak semerta-merta bilang, aku pengen ini warna ini aku pengen ini ditempatkan di sini. Ya mungkin bisa, tapi nanti hasilnya penceng-penceng. Karena AI nggak selalu akurat ya. Kalau ada penyesuaian tertentu, kamu tetap harus bisa menyesuaikan sendiri. Dan kamu nggak bisa melakukan itu kalau kamu nggak bisa pemrograman. Jadi, contoh itu aja, aku udah bisa membuktikan bahwa apa yang kamu pelajari sekarang itu nggak guna. Aku menanyakan pertanyaan yang sama ke Meta AI, ke Grok X, ke GPT, ke Gemini. Aku nanyain mereka, is it useless to learn programming now because of the AI? Dan mereka semua memberikan jawaban yang hampir sama. Meta AI, absolutely not. Learning programming is still valuable and relevant even with AI advancement. Grok X, learning programming in the era of AI is still very much relevant and beneficial for several reasons. GPT, not at all. Learning programming is far from useless, even in the age of AI. In fact, it's more relevant than ever. It is more relevant than ever. Gemini, no, it's not useless to learn programming now because of AI. In fact, learning programming is more relevant than ever. Sama jawabannya. Jadi, apa yang kamu pelajari sekarang itu masih sangat relevan dan mungkin menjadi super relevan jauh dari yang era-era sebelumnya gitu, sebelum AI. Gitu ya. Twin Automata. Jangan berkecil hati. Mungkin yang ada dengan AI atau setiap tumbuhnya teknologi baru ya, akan ada threshold yang memisahkan spektrum user. Misalnya ada Canva. Terus orang bilang, ngapain lu belajar desain? Kan sekarang udah ada Canva. Loh. Memang Canva itu ada, tapi kamu kan tetap harus punya ilmu untuk belajar komposisi, belajar pewarnaan. Itu semua menciptakan ya ini spektrum user baru. Nanti ada yang pakai Canva karena memang kebutuhannya untuk personal project kayak aku nih.
Ada yang pakai Canva emang butuhnya buat kerja, tapi emang di job desk-nya itu bisa pakai Canva. Dan dia akhirnya belajar untuk komposisi, pewarnaan, dan sebagainya, tapi nanti cuma dipakai di Canva. Ada yang memang sudah desainer, bisa bikin desain dan lain-lain, udah jago, tapi males bikin diri pakai Canva aja. Untuk project-project tertentu ada juga yang nggak pakai Canva sama sekali karena harga diri, aku bisa desain. Jadi mungkin ada 4 spektrum yang aku sebutin tadi, dan mungkin bisa ada lebih banyak lagi. Dengan adanya AI nanti juga begitu, akan ada spektrum user yang mungkin ada yang beginner, ada yang middle, ada yang advance. AI itu nanti akan membantu semua spektrum user. Jadi perbandingannya bukan orang yang cuma AI doang lawan orang yang punya skill doang tanpa AI. Perbandingannya itu orang yang pakai AI doang sama orang yang pakai AI plus punya skill dan punya wawasan pemrograman. Lebih jago mana kira-kira? Ya nggak jadi pertanyaan. Udah jelas dong. Gini deh, di perusahaan IT itu ada bos, ada manajer, ada programmer kayak kita atau kamu nanti di masa depan. Kira-kira yang bisa manfaatin AI untuk bikin web siapa? Yang bos, manajer, apa yang programmer? Programmer dong. Jadi kalau mungkin ada posisi yang tergantikan sebagai programmer, mungkin itu nanti adalah posisi atau pekerjaan yang diciptakan oleh programmer yang akan bikin produk atau perusahaan sendiri. Karena dia sudah bisa ngoding, dia kalau mau bikin baru mungkin dia akan pakai AI alih-alih pakai nge-hire orang. Sisanya orang yang bukan programmer, ya mana ngerti. Makanya mereka hire kita sebagai programmer. Sesuai yang aku jelasin contoh di awal tadi, bahwa kamu nggak perlu berkecil hati karena kamu tetap harus punya prior skill untuk memanfaatkan AI itu sendiri, yaitu dengan cara belajar programming seperti yang kamu lakukan sekarang. Semoga bermanfaat.